Adakah pernikahan yang rasanya selalu manis seperti madu? Adakah suami istri yang tidak pernah bertengkar? Apakah tujuan konflik yang ada di dalam setiap pernikahan? Dan apa penyebab konflik yang ada di dalam pernikahan? Inspire hari ini akan mengangkat satu topik, Kristus Sang Penyembuh, pada materi ke-6 bimbingan pranikah. Dan inilah dia, Inspire, inspirasi pernikahan. Kita bertemu lagi di materi yang ke-6, Kristus Sang Penyembuh. Saya bacakan ya. Bapak Ibu yang sudah menikah, yang belum punya buku ini ya, materinya akan saya berikan gratis. Silakan tinggalkan komen di bawah video ini ya. Nanti saya akan kirimkan ke alamat email Bapak Ibu ya. Semua pernikahan pernah mengalami konflik. Konflik dapat berdampak baik apabila direspon dengan positif ya. Konflik akan berdampak dengan baik apabila kita merespon positif. Berarti itu konflik pertama kali dari diri kita sendiri ya, bukan dari orang lain ya. Boleh ada konflik, tapi kita yang merespon ya. Bagaimana kita merespon sebuah konflik? Kalau kita responnya positif, maka kita nggak akan terluka, pasangan kita juga nggak akan terluka. Jadi bagaimana kita mengatasi konflik? Yang pertama adalah kita harus merespon positif. Berarti konflik itu terjadi karena pertamanya konflik itu terjadi kepada diri kita dulu sendiri ya, bukan kepada orang lain atau pasangan kita. Konflik dapat menjadi sarana untuk mendewasakan kalau kita merespon positif ya. Meningkatkan pertumbuhan rohani itu kalau kita respon positif ya. Dan membuat hubungan dalam pernikahan menjadi semakin erat dan sehat ya, kalau kita respon positif ya. Jadi ketika kita respon positif sebuah konflik, maka kita akan membuat hubungan kita semakin erat dan semakin intim ya. Dan hubungan kita semakin sehat dengan pasangan kita, dengan eksternal, dengan pasangan kita. Jadi konflik boleh ada, tapi segera atasi. Begitu kita mengatasi konflik, ya mungkin kita sempat marah ya, 10 menit kita cekcok, tapi sehabis itu kita merespon benar, kita hampiri pasangan kita minta maaf ya, kita mengaku kita salah atau kita menjelaskan dengan baik-baik, ya sudah selesai. Karena kita merespon positif, makanya kita akan bisa membuat hubungan kita semakin baik dan semakin erat, semakin sehat ya. Nah, kenapa kita bisa merespon dengan baik? Kenapa kita bisa konflik bisa membuat hubungan kita semakin erat dan semakin sehat? Kenapa? Karena kita memiliki Kristus, si Sang Penyembuh itu. Ya, jadi kita memerlukan Kristus untuk menyembuhkan kita. Kita tahu pada materi ini kita harus menyadari bahwa Kristuslah Sang Penyembuh kita. Kita nggak bisa minta pasangan kita waktu konflik menyembuhkan kita. Waktu kita konflik, kita terluka, kita respon positif. Bagaimana? Kenapa kita respon positif? Karena kita sadar kita perlu Kristus untuk menyembuhkan kita. Ya teman-teman ya, makanya materi ini penting sekali juga kita pahami bahwa Kristus adalah Sang Penyembuh. Dialah sumber penyembuh segala konflik kita. Ya, kita nggak butuh orang lain, nggak butuh pasangan kita untuk menyembuhkan kita. Kita perlu Kristus sebagai Sang Penyembuh ya. Nah, tujuan konflik teman-teman ya. Tujuan konflik yang pertama adalah mengenali sikap, sifat dan karakter diri sendiri. Ya, saya suka bercandain anak saya ya. Kamu tahu nggak, papa itu dari SMP itu ya digila-gilain sama cewek-cewek. Papa gitu ya. Dan anak saya suka gituin saya gitu. Bener, kamu nggak percaya papa tuh dari SMP tuh digila-gilain banyak cewek tuh nggak? Masa sih papa, katanya GR ya, kata si Aaron gitu ya. Terus lu bener, orang papa nih ya dari SD nih ya, kalau papa lewat nih ya di depan cewek-cewek tuh selalu pada panggil papa, gila, sini lu gila, sini lu gila. Nah, anak saya pada ketawa ya teman-teman ya. Nah,
Wah, itu bercanda ya teman-teman ya. Jadi waktu saya, kalau andaikan itu benar ya, kalau andaikan itu cerita benar, bagaimana respon saya waktu kalau teman-teman saya SD ya, saya bayangin kalau saya SD terus teman-teman saya bercandain saya, gila, sini lu gila. Bagaimana respon saya? Paling saya senyum. Lu kali yang gila, paling saya ngomong gitu ya. Atau enak aja lu bilang gua gila, kan begitu ya. Saya respon positif. Coba kalau saya respon negatif, kurang ajar lu bilang gua gila, lu kali yang gila. Kan nggak begitu ya teman-teman ya. Nah, seringkali suami istri itu suka salah merespon. Kenapa? Karena ada luka yang juga belum sembuh. Harusnya waktu pas kita ada konflik, ya misalnya ada suami kita ngomong sesuatu yang nggak enak ke kita gitu ya. Nah, harusnya kita konflik yang terjadi itu antara perkataan dia yang nggak enak dan kan berkonflik pertama kepada diri kita dulu ya. Tadi kan kita sudah sepaham ya bahwa konflik yang pertama kita harus merespon positif. Berarti kalau kita merespon positif, kita waktu ada konflik kita kan punya pilihan mau respon positif atau mau respon negatif. Berarti kita sepakat bahwa konflik yang pertama itu pada diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri itu menang, kita respon positif, maka kita akan bisa mengatasinya. Jadi tujuan konflik adalah mengenali sikap, sifat, dan karakter diri sendiri. Waktu ada konflik, ngomongan yang nggak enak tentang kita atau sikap yang nggak enak sama kita, terus kan kita terluka nih, kan kita tersinggung, terus kita marah nih. Nah, tujuan konflik adalah supaya kita kenal diri kita. Oh, ternyata waktu dia ngomong begini saya masih marah ya. Oh, ternyata waktu dia gituin saya tuh saya masih bisa marah ya. Aduh, saya masih nggak bisa respon positif. Nah, jadi kita tuh mesti ngerti tujuan konflik itu adalah untuk supaya kita kenal diri kita sendiri. Nah, kalau konflik itu terus-terusan, apalagi hal yang sama, itu terus, dan kita tersinggung terus, sebenarnya yang salah istri kita atau suami kita ini atau kita. Bertahun-tahun nikah udah 17 tahun, tapi setiap dia ngomong itu saya selalu tersinggung. Yang salah dia atau saya? Kalau orang yang nggak dewasa, saya merasa salah dia. Dia udah tahu setiap dia ngomong itu saya pasti marah. Kenapa dia ngomong itu terus? Tapi coba kita mawas diri teman-teman. Coba kita refleksi diri. Bukankah yang salah kita? Kok 17 tahun dia ngomong hal yang sama, kita nggak pulih-pulih? Katanya kita anak Tuhan. Katanya kita mau bertumbuh dewasa secara rohani. Kenapa kok dia ngomong itu 17 tahun kita nggak sembuh-sembuh? Jadi tujuan konflik yang pertama adalah mengenali diri kita sendiri. Kita harusnya tahu ketika konflik itu datang, kita coba mawas diri. Kok kita masih bisa terluka ya sama hal itu ya? Kok kenapa ya saya begitu ya? Harusnya seperti itu teman-teman ya. Nah, yang kedua tujuan konflik meningkatkan kuantitas respon positif diri sendiri. Jadi waktu pas ada konflik, kita kan merespon positif. Besok konflik lagi, respon lagi positif. Konflik lagi, respon lagi positif. Ini akan membuat kita punya kuantitas respon positif jadi lebih banyak ya. Ya kalau cuma sesekali kan jadi sedikit ya. Kalau bisa tiap hari ada konflik batin ya. Jadi ada kata-kata yang gimana yang membuat kita belajar, kok gue jadi marah ya? Kok saya jadi masih marah ya? Oh, berarti saya masih kurang nih di sini. Oh, saya berarti masih kalah. Ya, jadi kita mesti ngerti bahwa tujuan konflik itu untuk supaya kita kenal diri sendiri, dan tujuan konflik supaya kita bisa punya kuantitas respon positif lebih banyak ya. Yang ketiga tujuan konflik kita untuk mendewasakan diri kita sendiri. Kapan kita bisa dewasa rohaninya? Kalau kita tidak ada konflik. Konflik datang supaya kita bisa lebih dewasa, bisa punya kehidupan rohani yang lebih dewasa ya, sehingga konflik jadi datang. Apa tujuan konflik yang keempat? Tujuan konflik yang keempat adalah untuk menyembuhkan kita dari luka kita yang lama ya. Jadi supaya kita nggak meledak lagi ya. Sekitar tahun 2012-2013 ya teman-teman ya. Istri saya ngomong sesuatu sama saya, dan itu dia jujur sesuatu kepada saya, dan itu sangat menyakitkan saya gitu ya. Kita saling terbuka ya, dia minta didoakan, lalu saya bilang saya ampuni kamu ya. Saya hitungan sepersekian detik saya bilang saya ampuni kamu, saya peluk dia nangis, dan kita lewat begitu saja ya. Tapi setelah hari itu saya kan sudah ampuni nih.
Tapi kan apakah saya pasti sudah sembuh? Belum tentu saya sembuh ya. Setelah hari itu, kalau sebelum istri saya cerita kan saya nggak tahu ya. Tapi setelah dia cerita dan saya tahu, saya ada luka nih. Nah, waktu dia cerita itu dan waktu dia cerita soal sesuatu yang menyangkut hal itu ya, otak saya kan yang namanya manusia, otak saya udah berpikirnya ke arah yang itu ya. Jadi waktu pas dia cerita, walaupun dia nggak ceritain hal itu, dia cuma ceritain ya kejadian yang lain ya, tapi lokasi itu, tempatnya itu mengingatkan saya pada hal itu ya. Jadi setiap dia ngomong itu, saya terluka. Dan dia ngomong hal itu 1 minggu istri saya tuh sangat senang cerita hal itu ya. Seminggu itu bisa dia cerita, seminggu bisa 2 kali, 3 kali, kadang-kadang bisa 5 kali. Teman-teman bisa bayangin nggak? Saya memang hari itu sudah ampuni dia. Tapi ketika dia cerita hal itu, saya jadi terluka. Dan saya harus mengalami luka itu seminggu bisa 2 kali, 3 kali, 5 kali. Dan lukanya itu sakit sekali untuk saya. Ya. Nah, sempat terpikir dalam hati saya pengen ngomong begini, bisa nggak sih kamu jangan ngomongin itu? Gitu. Saya tuh terluka kalau kamu ngomong itu. Gitu ya. Tapi saya urungkan niat saya untuk mengatakan itu. Kenapa? Karena yang pertama, saya tahu istri saya sangat suka cerita itu. Bagi istri saya itu adalah cerita pengalaman hidup yang baik buat dia, cerita yang sangat dia situasi ya, suasana yang sangat indah di dalam hidup dia. Ya, dia suka suasana itu, dia suka orang-orang yang ada di situ, ya dia suka apa yang dia kerjakan di situ. Jadi bagi istri saya itu cerita yang paling menyenangkan. Kalau saya suruh dia stop untuk cerita itu, maka dia akan kehilangan salah satu kesenangan dia. Itu yang membuat saya nggak minta dia stop. Yang kedua, kalau saya suruh dia stop cerita itu, maka saya nggak sembuh-sembuh. Jadi saya biarkan dia cerita itu karena dia senang cerita hal itu. Dan saya juga biarkan diri saya terluka waktu dia cerita hal itu. Otak saya memikirkan hal yang lain gitu ya. Sehingga saya terluka. Saya biarkan. Kenapa? Karena saya mau sembuh, teman-teman ya. Tapi Tuhan baik ya. Itu 2012 atau 2013 saya lupa tepatnya ya. Tapi kira-kira di 2017 atau 2018 saya tuh udah nggak begitu luka lagi, kan udah bertahun-tahun saya belajar merespon positif. Jadi teman-teman, saya mengajarkan merespon positif ini bukan karena saya ngomong aja nih, saya sudah ngalami bertahun-tahun teman-teman ya. Dari 2012, 2013 tuh sampai 2017, 2018 kurang lebih 4-5 tahun. Saya respon positif seminggu bisa 2-3 kali, 5 kali. Saya respon positif tanpa saya ngomong sesuatu apapun. Walaupun saya terluka. Dia cerita, saya luka. Dia cerita, saya luka. Saya malah waktu dia cerita gitu supaya saya nggak kelihatan luka, saya senyum. Oh gitu ya. Saya merespon, oh ya iya kali mungkin gini. Padahal saya luka. Tapi Tuhan baik. Waktu saya mulai sembuh tahun 2017, ya saya lupa mungkin 2017 atau mungkin 2018 saya mulai sembuh gitu ya. Di 2018, kalau saya tidak salah 2018 Agustus ya, saya ikut sebuah retret ya. Biasanya saya kalau retret pasutri itu saya jadi panitia gitu ya, jadi panitia ya. Terus saya bawa sharing firman Tuhannya ya. Jadi kita tuh selalu jadi panitia pengerja di dalam retret itu. Jadi saya nggak pernah jadi peserta gitu ya. Saya jadi peserta retret pasutri itu cuma sekali ya. Setelah itu yang kedua kalinya saya sudah panitia gitu. Jadi saya nggak pernah ngerasain peserta, udah lupa rasanya jadi peserta. Tapi hari itu di Agustus itu ya, saya ditelepon sama kakak rohani saya gitu ya, Pak Budi Setiawan, telepon, Sam, ini kita ada retret, kita mau ada retret pasutri ini, kamu ikut ya? Oh iya siap kak, ya kan sebagai orang yang di mentoring ya saya siap aja. Oke kak, saya ikut ya gitu. Lalu saya nggak pikir saya mau jadi panitia atau apa. Ternyata ya teman-temannya, saya tuh jadi peserta ya. Waktu pas saya jadi peserta, jadi saya mengikuti lah itu semua sesi. Lalu saya diperintahkan kan peserta ya, oke masuk kamar, silakan berdiskusi. Apa kan kalau dulu kan
kalau kita panitia kan mereka diskusi kan kita kerja beresin acara untuk selanjutnya. Kalau ini kan saya peserta, jadi waktu ya teman-teman balik kamar, para peserta diskusi lah suami istri. Jadi kita ada waktu untuk sharing, berdiskusi sama istri saya. Jadi saya ngomong sama istri saya. Jadi di waktu pas acara itu kita diminta begini, ada hal apa lagi yang masih ada kebohongan di antara hati kita suami istri? Ada nggak hal yang belum pernah kita cerita atau kita ungkapkan? Yuk kita kembali ke kamar ngomong sama pasangan kita. Supaya kita bisa saling terbuka. Apa yang paling kita nggak suka atau mungkin kita masih ada yang kita tutupi ya. Apa yang kita nggak suka dari pasangan kita. Atau apa yang kita masih ada yang kita simpan yang belum kita utarakan gitu ya. Jadi saya ngomong sama istri saya bilang begini. Saya cuma mau ngomong sama kamu, saya tuh sayang sama kamu, saya bilang gitu ya. Jangan ragukan itu, saya tuh sangat mencintai kamu. Jadi kalau ada hal-hal kesalahan saya yang kecil, saya tuh melukai kamu. Kan kadang-kadang kalau kamu marah kan terus kamu tanpa sadar ya kadang-kadang suka ngomong, kamu tuh nggak mencintai saya atau nggak, kamu tuh kayaknya tuh nggak mengasihi saya. Tapi hari ini saya pengen ngomong sama kamu, semoga saya nggak akan dengar lagi hal itu. Percayalah, saya tuh mencintai kamu. Kalau ngomong soal kebohongan, saya tuh masih ada bohong sama kamu. Saya nggak ungkapin perasaan saya satu hal. Saya bilang, setiap kamu ngomong hal itu, saya bilang, saya tuh sebenarnya terluka loh. Saya bilang, saya terluka karena kamu, kalau kamu ngomong soal hal itu, saya tuh jadi teringat hal itu yang saya pernah ampuni kamu. Saya bilang gitu, ampuni saya ya. Tapi saya sih udah sembuh. Kira-kira mungkin setengah tahun, 1 tahun ini sih saya udah sembuh. Tapi saya kan belum pernah ngomong sama kamu. Jadi saya cuma pengen ngomong, ampuni saya. Saya bilang, saya udah nggak pernah cerita sama kamu. Saya cuma pengen kamu tahu, saya tuh mencintai kamu. Waduh, hari itu ya, sore itu kira-kira jam 3. Kami di kamar, kami pelukan. Terus saya bilang, iya Pak, ampuni saya nggak tahu kalau saya cerita itu saya menyakiti kamu. Ya udah deh kalau gitu saya nggak usah cerita lagi. Saya bilang, enggak, jangan. Kamu cerita aja, saya udah sembuh kok. Orang bertahun-tahun saya udah tahan kok. Kenapa gara-gara saya ngomong begini kamu jadi nggak cerita? Nggak apa-apa, kamu cerita aja. Ya, kamu cerita aja, orang saya sudah sembuh kok. Ya, jadi teman-teman, kita tuh mesti sembuh ya. Kita mesti sembuh. Nah, kalau kita sudah sembuh, maka kita tuh bukan sekedar lupa aja, tapi kita benar-benar sudah sembuh dan kita nggak gara-gara sesuatu hal itu kita jadi meledak lagi teman-teman. Nah, itulah tujuan konflik ya. Kalau kita punya konflik, kenapa kita datang konflik? Supaya kita sembuh ya. Respon aja positif ya. Kuantitas respon positifnya semakin tambah. Di kedewasaan rohani kita juga jadi semakin nambah dan akhirnya kita nanti jadi sembuh ya. Yang kelima, tujuan konflik adalah mengajarkan kita dan membekali kita dan memberikan pengalaman kepada tujuan hidup yang sudah Tuhan tetapkan. Kenapa suami istri konflik untuk hal itu terus? Karena Tuhan mau dia menang dalam hal itu. Kenapa kok Tuhan konsen banget supaya dia menang untuk hal itu? Karena Tuhan mau ketika mereka menang, mereka bisa menolong pasangan yang lainnya. Itulah tujuan konflik. Tujuan konflik mengajarkan, membekali, memberikan pengalaman supaya kita dapat menuju kepada tujuan hidup yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita. Kan kita punya visi pernikahan nih yang mau kita capai bersama-sama. Visi pernikahan kita kan semakin erat, semakin nempel, semakin tajam, semakin fokus kalau kita ada konflik, sehingga kita bisa saling merespon positif. Hubungan kita semakin erat, hubungan kita semakin dekat, hubungan kita semakin sehat. Ya teman-teman ya, itulah tujuan konflik. Nah, konflik terbesar dalam kehidupan adalah kejatuhan manusia di dalam dosa. Namun kematian Kristus telah menyembuhkan. Jadi konflik kita yang sebenarnya itu adalah kejatuhan dalam dosa. Nah, makanya waktu kita konflik, kecenderungan kita untuk jatuh lagi dalam dosa. Marah, sakit hati, dendam, rasanya mau bales. Nah, itulah tujuan iblis supaya kita kalah dalam konflik. Tapi kita punya Allah, kita punya Kristus sang penyembuh. Dialah yang menyembuhkan kita. Kenapa? Karena dia sudah menderita ganti bagi kita, ya. Dia sudah menggantikan kita dalam penderitaan. Nah, kenapa semua konflik? Kristus telah menyembuhkan semua konflik dengan memberikan dirinya menderita ganti kita, dan hal itu telah meninggalkan teladan bagi kita dalam hal memberi.
ya. Walaupun dia ngomong begitu kita tersinggung, ya kita beri pengampunan, kita beri dia kesempatan untuk bicara, kita beri dia kesempatan untuk melakukan apa yang dia suka. Kan yang penting kita yang mesti menang sama konflik. Konflik bukan harus dihindari. Lu jangan ngomong begitu ya, itu namanya kamu menghindari konflik. Kamu nggak mau menang dalam konflik. Biar aja dia begitu, yang penting kan tidak melukai saya. Ya, tidak ada satu hal pun yang bisa melukai kita kecuali respon kita sendiri. Nggak ada satu hal pun yang bisa menyakiti kita kecuali perasaan kita sendiri. Nggak ada hal apapun yang bisa merendahkan kita kecuali kita yang berpikir kita rendah sendiri. Jadi itulah tujuan konflik, supaya kita semakin terasah. Konflik mengajarkan kita supaya kita semakin mengarah kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Ya, demikianlah setiap pernikahan. Ketika sebuah pernikahan tidak lagi berfokus untuk mendapatkan, tetapi memiliki kesadaran dan kerelaan untuk memberi, maka konflik apapun pasti akan dapat diselesaikan. Kalau kita sudah respon positif, tujuan pernikahan kita adalah bukan untuk mendapatkan, tapi untuk memberi, maka konflik pasti dengan sendirinya tidak akan terjadi di dalam pernikahan kita. Jadi mari kita fokus, ya. Kita beri fokus untuk memberi, bukan untuk mendapatkan. Ya udah, seperti tadi cerita saya tadi ya karena nggak ada cerita lain nih, ya bukan mau ceritain saya terus ya. Jadi ya nggak ada cerita lain ya. Saya ambil lagi cerita tadi. Fokus untuk memberi, saya beri dia kesempatan untuk cerita. Ya dia suka cerita itu, ya saya beri. Bukan dengan apa yang saya dapat. Saya nggak fokus sama apa yang saya dapat. Wah, saya nggak suka nih dia cerita gitu, saya luka. Masa saya luka terus? Berarti saya fokus sama apa yang saya dapat. Apa yang bisa saya dapat? Tidak, saya nggak fokus sama itu. Saya fokus pada apa yang bisa saya beri. Kalau memang kamu cerita itu kamu senang, dan kalau memang kamu cerita itu kamu merasa bangga, dan saya tinggal merespon iya juga ya, gini. Saya meresponnya dengan senyum, walaupun saya sakit. Saya fokus untuk memberi, nggak fokus sama apa yang bisa saya dapat dari pasangan saya. Nggak begitu ya teman-teman ya. Nah, biasanya kita sulit untuk berespon positif, ya, merespon positif karena ada penyebab-penyebab luka yang perlu disembuhkan ya. Penyebab-penyebab luka yang perlu disembuhkan yang pertama adalah roh jahat ya. Roh jahat senang berdiam di dalam manusia, bukan benda mati ya. Jadi roh jahat tuh bukan ada di guci ya, ada di patung, ya mungkin ada ya, ada benda-benda keramat yang roh jahat ada di sana. Tapi teman-teman mesti ketahui bahwa roh jahat itu lebih senang ke kita nih, manusia nih yang hidup. Dia lebih suka ada di dalam kita daripada di benda-benda mati. Itu teman-teman mesti ingat. Benda mati itu cuman saluran aja. Ketika kita percaya, roh jahatnya ada di pada kita tuh ya teman-teman ya. Nah, manifestasi roh jahat senang berdiam di dalam manusia, bukan benda mati. Manifestasi roh jahat adalah intimidasi, tidak mau mengampuni diri sendiri, dendam, perzinahan, iri hati, pertengkaran, mata keranjang, dan lain-lain ya. Oleh sebab itu rendahkanlah diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, menyerahkan diri dan lawanlah iblis dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dan sampai ke-9 ya. Jika iblis mundur bukan karena ia jerak loh, namun menunggu waktu yang tepat yang baik untuk mengalahkan kita. Saya punya cerita sedikit nih ya teman-teman ya. Ini agak panjang, saya coba ceritanya agak pendek ya. Suatu hari saya punya pembantu nih ya. Ya pembantu, salah satu pembantu saya ini di dalam dirinya tuh ada roh jahat ya. Saya lupa namanya, anggaplah namanya tuh Lela lah ya gitu ya. Nah namanya Eli ya. Nah si Eli ini kalau ngegosok baju, waktu dia gosok nih ya, menurut dia nyanyi lagu Nike Ardila. Tapi pembantu saya yang satu nih si Ima dengernya dia lagunya kayak dia nyanyi kayak nyinden gitu ya. Jadi si Ima ngomong sama istri saya nih ya, Ci, saya serem deh Ci sama si Eli. Kenapa sih si Eli kok nyanyinya begitu gitu ya. Lalu waktu dia gosok, dia ajak istri saya untuk dengar dari bawah tangga nih, dari bawah. Bener denger nyanyinya begitu. Jadi istri saya juga takut ya. Istri saya ngomong, Eli, kenapa sih kamu nyanyi begitu? Enggak Ci, saya kan nyanyi lagu Nike Ardila katanya gitu ya. Nyanyi lagunya Nafa Urba gitu ya. Dia ngomongnya begitu.
Suatu malam waktu si pembantu saya ini, si Imah nih ya, yang satunya namanya Imah, ini mau bangun pagi gitu, dia kebelet pipis jam 4 pagi, dia mau bangun gitu ya. Pas dia melek mata, dia lihat si Eli nih lagi nari-nari begini-begini nih sama roh hitam gitu ya. Dia lihat kayak bayangan hitam, dia lagi nari-nari di kamar anak saya, karena mereka tidur sama-sama anak saya nih ya, berempat gitu ya. Jadi karena Sharon masih kecil dan Sharon baru lahir itu tidur sama saya. Jadi si Ima besok paginya, karena saya udah pada bangun, baru si Imanya bangun berani keluar gitu ya, karena dia jam 4 lihat Eli, begitu dia nggak berani. Besokannya Ima cerita, Ci, si Eli semalam saya lihat, Ci, jam 4 pagi saya mau kencing sampai nggak berani, Ci, saya tahan kencing. Si Eli tuh lagi nari-nari, Ci, sama bayangan hitam gitu ya. Singkat cerita, jadi kita mau berhentiin. Jadi saya bilang sama istri saya, kesian nggak ya si Eli udah kerja sama orang lain kan, katanya makan satu hari cuma dikasih Indomie 1 bungkus untuk makan 1 hari, makan nasi dingin yang dari kulkas, masak Indomie baru cemplungin airnya belum panas udah dimatiin karena gasnya nanti takut habis katanya ya. Jadi udah biasa makan Indomie tiap hari begitu. Udah kerja 2 tahun nggak dibayar gajinya, jadi dia jual handphone, dia minggat, makanya dia bisa ke penyaluran pembantu dan dia bisa kerja sama saya karena saya ambil di penyaluran pembantu. Jadi saya bilang kasihan, beginilah, mau nggak kamu saya usir gitu ya, kita doain, kita usir aja roh jahatnya gitu. Ya udah deh, karena kesian saya konseling dia ya, dia ngomong-ngomong, dia ceritakan ya, dia mau terima Tuhan Yesus, jadi saya doakan. Nah waktu saya doakan dia muntah-muntah nih ya, muntah-muntah itu, terus saya bilang, akhirnya rohnya lepas. Terus saya bilang, nanti malam ya, roh yang tadi bicara sama kamu, karena waktu saya konseling dia tuh rohnya ngomong sama dia, bohong, jangan dengerin gitu ya, dia tuh bohongin kamu. Jadi waktu rohnya ngomong begitu, saya bilang sama dia, roh sebelah kamu ini ngomong begini-begini ya, saya ngomong gitu ya. Terus kok tahu gitu ya. Terus saya bilang, kamu tuh mesti terima Tuhan. Jadi waduh panjang dah ceritanya ya. Jadi pokoknya dia intinya dia tahu roh yang komunikasi sama dia itu tuh bisa mengintimidasi dia. Jadi saya bilang gini, kalau nanti roh itu ngomong lagi sama kamu malam pas sebelum kamu tidur, kalau dia ngomong, kapan dia ngomong? Dia bilang kalau sebelum tidur kok dia suka ngomong sama saya gitu ya. Nanti kalau dia mau datang ngomong sama kamu lagi sebelum tidur, kamu ngomong sama dia, pergi kamu. Sekarang saya sudah anak Tuhan. Kamu tidak berkuasa lagi pada diri saya. Keluar kamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya nggak mau dengar kamu gitu ya. Kamu ngomong gitu. Iya oke. Jadi di malam itu sehabis sorenya, siang itu kita usir gitu ya. Malamnya pas dia tidur, pas kita mau tidur tuh jam 9:30, jam 10, tiba-tiba di kamar sebelah saya dengar dia ngomong gini, dalam nama Tuhan Yesus, pergi kamu. Ya, jadi istri saya takut ya teman-teman ya. Waduh, tuh kenapa tuh si Eli gitu ya. Jadi intinya, ya jadi saya bilang udah nggak apa-apa, biarkan dia berjuang. Biarkan dia berjuang imannya untuk melawan roh itu ya. Ya singkat cerita 1 minggu dia bisa lewati itu ya. Suatu hari setelah seminggu atau 10 hari, pagi itu saya mau pakai baju saya itu disetrika rusak. Jadi saya panggil lah si Eli, kamu kok setrika begini Eli, ini baju saya itu baru beli belum pakai, udah rusak, saya bilang gitu. Hati-hati dong kamu ya gitu ya. Seingat saya sih saya ngomongnya begitu, apa mungkin saya ngomongnya agak sewot ya, saya juga nggak tahu. Yang pasti dia jadi kayaknya menyesal atau mungkin dia merasa kesel saya marahin gitu ya. Jadi kayaknya nih dia di atas waktu gosok baju dia ngobrol lagi sama roh itu. Nah waktu roh itu ditolak selama seminggu 10 hari, tapi dia beri kesempatan untuk masuk lagi, dia berkompromi untuk roh itu masuk ke dalam dirinya, maka dia jadi lebih buas. Dia tadinya nggak pernah marah dalam kehidupannya, dia langsung dirasuk roh itu. Tiba-tiba saya lagi cuci mobil di depan, jadi dia turun, habis gosok baju dia turun di tangga, istri saya lagi masak, istri saya lihat dia di tangga, istri saya ngomong, Eli, kamu ngapain di tangga? Aus ya? Kalau aus di sini ambil minum sini katanya. Nggak apa-apa turun aja karena ada mertua saya. Tiba-tiba dia turun, dia di atas tangga dia gitu ya. Jadi istri saya, Eli kenapa kamu? Pas istri saya lihat,
kesurupan ya kamu ya. Nah, dia langsung, istri saya langsung keluar teriak panggil saya gitu ya. Mama, saya ini kesurupan tuh gitu ya. Lalu saya langsung dari dalam saya masuk. Nah, mertua saya juga nggak tahu kan, mertua saya pikir kenapa. Mertua saya deketin dia. Eli, lu kenapa Eli? Pas mertua saya deket, matanya udah mulai kelihatan gitu ya. Langsung mertua saya lihat, dia juga lagi ngamuk. Gitu ya. Jadi mertua saya juga lari. Aduh, ini Eli kayaknya kesurupan deh gitu ya. Jadi saya masuk. Nah, begitu saya masuk, sebelum sampai tangga, dia turun dari tangga. Dia, teman-teman saya lihat badannya dia kan kurus ya, ceking gitu ya, kurus, hitam gitu ya. Kerempeng, cewek gitu ya. Lalu dia turun dari tangga, mukanya tuh bengkak gitu ya, kayak ditiup balon, tangannya juga kayak ditiup balon, benar-benar kesurupan, badannya gebuk gitu, kayak bulat, kayak balon. Dia turun, dia langsung ngomong gini, kamu jangan usir-usir saya sudah lama di sini gitu. Ini rumah saya bunuh kamu. Waduh, itu suaranya udah benar-benar kayak laki-laki ya teman-temannya. Jadi waktu saya lihat begitu, ya saya refleks aja, saya langsung bilang, saya bilang, kamu keluar, kamu nggak berkuasa lagi sama tubuh itu, keluar kamu. Ya, jadi saya doakan dia, kurang lebih tuh mungkin 10-15 menit dia mau pukul saya. Jadi saya pegang tangannya, terus saya banting lah gitu ya, saya fitting gitu, karena kan dia wanita walaupun badannya tadi gemuk begitu ya, kayaknya kayak bengkak. Jadi saya pegang badan dia, tenaganya kencang banget. Jadi saya doain dia 10 menit atau 15 menit gitu, saya lupa. Saya juga udah mulai pegel. Jadi saya bilang gini, aduh Tuhan, kalau ini kayaknya berapa menit lagi dia masih kesurupan gini, saya juga udah gak tahan nih Tuhan, tangan saya juga udah gemeteran. Paling ampuni saya Tuhan, paling saya pukul aja deh mungkin biar dia pingsan gitu ya. Nah, jadi akhirnya dia sadar. Nah, waktu dia sadar, waktu saya doain dia gitu, terus tiba-tiba dia langsung, saya kan bilang, dalam nama Yesus keluar, kamu keluar. Lama-lama dia rohnya keluar nih. Waktu rohnya keluar gitu, dia tiba-tiba, aduh kok pinggang saya sakit kok. Wah, berarti udah sadar nih ya. Jadi saya langsung lepas. Pas dia, sebelum dia sadar begitu ya, dia muntah-muntah dulu teman-teman ya. Jadi dia sambil meronta, dia muntah cairan hijau gitu ya. Kayak lendir-lendir begitu, dia muntah dulu. Jadi sepanjang dia muntah kan saya masih pegangin dia karena dia masih mau pukul saya gitu ya. Jadi saya doakan muntah, terus dia tetap mau pukul saya. Jadi pas dia udah sadar, dia lemes, dia langsung, aduh kok pinggang saya. Jadi saya lepasin. Pas dia lepas, dia lihat, dia langsung lihat muntahannya, dia langsung, ya ampun Tuhan, ini saya kenapa? Dia langsung nangis gitu ya. Jadi dia nggak tahu apa yang dia lakukan ya teman-temannya. Oh, saya lupa cerita. Waktu sehabis saya sebelum, ya ini kan kesurupan yang kedua ya, yang waktu yang pertama sebelum dia, yang saya doakan terus dia lepas. Habis saya doakan itu, sorenya dia mandi ya teman-temannya. Waktu dia mandi itu dia lihat, terus dia waktu pas habis mandi dia ngaca, dia teriak dari dalam, ya ampun gitu ya. Kenapa kamu Eli? Kata si istri saya, ya ampun Ci, kenapa muka saya jelek begini Ci? Kenapa kok ini saya kurus banget Ci? Ini kok kenapa kulit saya kering? Jadi istri saya bilang, emang lu kurus kok? Emang lu dari kemarin juga hitam, lu kurus begitu, emangnya lu gimana? Ya ampun Ci, kemarin saya lihat muka saya kayaknya cantik Ci. Gitu loh teman-teman ya. Jadi, nah waktu sebelum saya usir dia pertama kali, ya Tuhan ngomong sama saya dan saya sudah sampaikan sama dia. Lalu saya tanya, bapak kamu punya ilmu? Nggak punya katanya. Masa sih? Saya bilang gitu. Kakek kamu kali punya. Kakek saya sih iya. Kakek saya katanya gelarnya gitu ya, gelar keilmuannya apa gitu di kampung dia gitu ya. Nah kakek saya katanya kasih keris. Nah ke bapak saya. Nah kakek saya bilang, keris ini kamu pegang, nanti katanya tahun berapa keris itu dikembalin ke saya, dan harus saya katanya, saya yang pegang keris itu, dan saya pernah pegang keris itu 40 hari, habis itu dibalikin lagi ke bapak saya, nanti dikasih lagi nanti katanya di tahun berapa. Itu doang kok katanya gitu. Nah terus jadi Roh Kudus ngomong sama saya merasakan bahwa Eli ini sudah seperti kayak sudah ditetapkan oleh roh jahat untuk di tahun tertentu ya, yang ditetapkan itu saya lupa, untuk nanti kembali ke sebuah gunung untuk memanggil roh-roh jahat di dalam lereng itu, dan dia akan menjadi putri dari roh-roh jahat itu. Nah kembali ke cerita yang nggak penting ini ya teman-teman ya.
Roh jahat itu suka berada di dalam diri manusia, ya. Jadi bukannya di dalam keris atau di dalam apa, ya memang mungkin ada. Tapi tujuan daripada keris itu keramat adalah supaya yang memegang keris itu bisa dirasuki, teman-teman. Nah, jadi kita harus tahu, jangan-jangan roh jahat ada dalam diri kita, sehingga kita terus mengalami konflik demi konflik. Kenapa Eli kerja 2 tahun nggak dibayar sama majikannya yang lama? Mungkin karena Eli punya roh jahat, sehingga dia mengalami konflik demi konflik dengan setiap orang. Nah, untungnya dia kemarin tinggal kerja sama kita beberapa bulan, dan dia mengalami kelepasan. Dan dia gaji dibayar, ya, makan juga enak, tidur juga enak, ya, karena dia tinggal bersama-sama dengan anak Tuhan. Nah, kita mesti mawas diri, teman-teman. Jangan-jangan mungkin nggak kenapa kita selalu konflik, karena ada salah satu penyebab konflik adalah roh jahat. Ya, teman-teman, ya, semoga cerita saya yang situ nggak terlalu kepanjangan, tuh ceritain Eli jadi kepanjangan, ya. Nah, pola asuh keluarga yang baik, ya, ini juga bisa membuat kita jadi konflik. Seseorang yang punya, bukannya kalau dia pola asuh yang baik, dia pasti nggak akan konflik. Belum tentu. Karena dia punya pola asuh keluarga yang baik, ketemu calon suami atau istri yang pola asuhnya yang buruk, atau punya suami atau istri yang punya pengalaman masa lalunya buruk, sehingga itu membuat dia jadi problem. Saya nggak pernah ngalamin yang kayak gini. Saya tidak pernah diperlakukan seperti ini dalam keluarga saya. Kenapa kamu perlakuan saya seperti ini? Saya nggak terima, ya. Ini yang membuat jadi konflik. Pola asuh yang baik dengan pola asuh yang buruk jadi konflik. Atau saya punya pola asuh yang buruk, dia punya pola asuh yang baik. Saya ngomongnya kasar, dia nangis, ya. Jadi konflik, ya. Kalau saya ajakin ngomong sedikit, dia tersinggung, ya. Ini jadi konflik, ya, karena saya punya pola asuh yang buruk, istri saya misalnya punya pola asuh yang baik, ya. Ini bisa konflik. Istri saya biasa tinggal di dalam keluarga yang kalau makan masak pagi untuk makan pagi, siang mamanya masak menu baru untuk makan siang, ya. Semalam nanti masak menu lagi satu menu, 2 menu malam untuk dimakan malam. Jadi setiap makan menunya berbeda. Beda dengan saya. Saya, keluarga saya, mama saya kalau masak sayur asem 1 panci gede, ya. Kalau hari ini kagak habis ya dimakan besok. Kalau besok masih nggak ada yang makan, dipanasin lagi buat makan besok lagi. Jadi 1 panci sayur asem bisa makan 3 hari. Nah, jadi bedanya keluarga sama saya dengan keluarga istri beda. Istri saya kalau masak sesuatu saya bilang kurang banyak karena saya suka. Saya pengen makan itu lagi nanti siang atau besok gitu, ya. Istri saya nggak bisa. Istri saya bisanya makannya ya udah masak sekali, ya untuk sekali makan aja. Nanti siang saya masak lagi gitu, ya, teman-teman, ya. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab konflik. Kita adalah produk masa lalu, namun kehidupan bergantung pada apa yang kita pikirkan saat ini dan apakah langkah kita untuk masa depan, ya. Suatu kekeliruan jika saat ini kita selalu membandingkan kegagalan dan keberhasilan kita di masa lalu. Masa lalu dapat teringat, namun kepahitan masa lalu tidak lagi mempengaruhi kita. Nah, seringkali itu kita gini loh, kita selalu ingat kegagalan kita. Aduh, dulu saya pernah gagal, dulu saya kan orang susah, dulu saya memang orang dulu terus, ya. Atau kita terlalu bangga sama keberhasilan kita masa lalu. Kamu tahu nggak dulu tuh saya begini, kamu tahu nggak dulu tuh saya juara ini, kamu tahu nggak papa tuh juara ini. Kita terlalu bangga sama keberhasilan kita di masa lalu. Masa lalu ya biar masa lalu. Yang paling penting adalah hari ini. Apa yang sedang engkau respon hari ini? Dalam setiap konflik yang terjadi, apa yang sedang engkau lakukan? Apa responmu terhadap apa yang terjadi saat ini dalam pernikahan? Itulah yang paling penting. Engkau nggak bisa pakai pengalaman masa lalumu. Engkau nggak bisa pakai apa-apa yang sudah engkau lalui, baik kegagalan maupun keberhasilan, untuk menjadi patokan supaya orang bisa mengerti posisimu di hari ini. Itu nggak bisa. Jadi kita nggak bisa pakai pengalaman masa lalu. Tapi kita tahu bahwa masa lalu kita itu, pola asuh kita yang lama itu bisa membuat kita bisa menjadi sumber konflik, ya, sumber alasan konflik di dalam kehidupan kita. Nah, apalagi sumber konflik yang berikutnya adalah teknologi. Nah, ini ya, teknologi telah menjadi tolak ukur dalam suatu masa.
perkembangan teknologi terfokus pada peningkatan kebutuhan dan kenyamanan manusia. Hal tersebut membuat manusia semakin bergantung dan menantikan perkembangan teknologi dari waktu ke waktu. Ya, dampak perkembangan teknologi terhadap pernikahan, ya, memiliki fasilitas instan untuk mengeksploitasi diri dan orang lain. Jadi suami istri main Facebook, Instagram, ya, dan lain-lainnya. Itu teknologi membuat kita punya fasilitas untuk mengeksploitasi diri, ya, mempromosikan diri. Nah, orang-orang yang terlalu mempromosikan diri, ya, dikit-dikit di mana-mana selfie, ya, makan apa foto, ya, di restoran mana, di tempat mana foto selfie, ya, apalagi kalau foto-fotonya seksi, ya, memamerkan bagian-bagian tubuh, ya, yang wanita, yang pria-pria juga kalau yang bodinya berotot juga suka foto. Nah, ini coba kita mawas diri. Ini kita masih sehat nggak nih, ya? Kita masih sehat nggak kalau kita terus-terus begitu, ya? Kalau kita terlalu mengeksploitasi diri kita begitu, kita ini masih waras atau tidak nih, ya? Coba kita mesti mawas diri. Jangan-jangan teknologi sudah membuat kita menjadi sumber konflik dalam pernikahan kita, ya. Lalu teknologi juga bisa membuat kita meninggalkan tanggung jawab dari kedekatan komunikasi, ya. Karena dulu kalau nggak ada itu kan, kalau mau ketemu sih, kalau nggak ada teknologi, mau ketemu, mau ngomong mesti ketemu, ya. Kalau sekarang karena merasa ya sudahlah, nggak usah ketemu anak saya juga nggak apa-apa, saya pergi aja, nanti kan saya bisa WhatsApp, ya. Ya udah, nggak apa-apa nggak ketemu anak saya, mau tinggal pesan ya saya tinggal WhatsApp aja. Mereka juga ngerti kok, nggak usah ketemu saya. Jadi karena kita terlalu sering begitu, makanya kita nggak pernah punya waktu ketemu sama anak kita, nggak pernah punya waktu untuk ngobrol sama istri dan suami kita, ya. Jadi teknologi menjadi sumber konflik karena yang dekat jadi rasanya jauh, yang jauh rasanya dekat. Badan sama istri, tapi saya ngobrol sama orang lain. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat karena ada di tangan saya, ya. Inilah bagaimana teknologi sudah menjadi sumber konflik di dalam kehidupan pernikahan, ya. Lalu teknologi yang membuat kita jadi antipati terhadap sesuatu yang memerlukan tenaga dan ketekunan. Kalau dulu suami istri, ya, istrinya ngidam mau cari apa-apa, suaminya rela, ya, mengeluarkan tenaga cari, ya, tekun. Kalau sekarang istrinya mau minta apa, ya tinggal buka, ya, banyak online shopping, ya, tinggal cari, klik, ya udah mah nanti besok diantar, ya, 2-3 hari katanya pengiriman diantar, atau pakai yang someday, ya, atau pakai yang express, ya, udah nggak perlu lagi berkorban. Padahal kadang-kadang justru istri pengen, walaupun hanya ke depan, hanya ke Alfa, apalagi dalam keadaan PSBB kayak gini, ya, ke Alfa itu kata istri-istri di Facebook saya lihat, ya. Untung istri saya nggak merasa begitu, ya. Istri saya katanya cukup seneng, yang penting di rumah ada suami. Semoga begitu, ya. Istri saya sih nggak pernah ngomong, tapi saya lihat di Facebook, ya, di Instagram orang bilang begini, aduh katanya rasanya bahagia sekali, ke Alfa rasanya seperti ke mall, ya. Tapi saya bisa bayangkan hal itu, ya. Kadang-kadang istri perlu, ya, walaupun sekedar naik motor ke depan diantar hanya 1-2 kilo hanya untuk ke Alfa, tapi dia bisa kembali naik motor nostalgia seperti waktu dia masih pacaran sama suaminya. Ini perlu, teman-teman, ya. Ini perlu untuk kita jaga. Jangan sampai teknologi membuat menjadi sumber konflik dalam kehidupan kita, ya. Lalu tujuan apa yang menjadi alasan konflik di dalam kehidupan kita? Salah satunya adalah tujuan pernikahan yang kurang tepat, ya. Nah, beberapa tujuan pernikahan yang kurang tepat adalah salah satunya gini. Saya menikah karena saya mau menghentikan dosa pranikah. Karena saya sudah seks, makanya saya mau nikah aja biar nggak dosa lagi. Ya, ini ada benarnya, tapi kurang tepat kalau ini menjadi alasan satu-satunya dalam pernikahannya. Jadi dosamu mesti pulih. Kemarin saya sudah jelaskan, ya, di materi-materi yang sebelumnya bahwa dosamu mesti pulih. Engkau memang dengan istrimu melakukan seks sudah tidak berdosa lagi, tapi kalau dosamu nggak pulih, maka dosa itu akan tetap terbawa dan kamu akan tetap melakukan dosa seks, tapi dengan orang lain, gitu, ya. Engkau bisa berselingkuh, engkau bisa pelacuran, gitu, ya. Jadi ini alasan pernikahan yang kurang tepat, bisa membuat sumber konflik, ya, bisa menjadi sumber konflik. Lalu
membutuhkan pengurus rumah tangga ya. Saya tuh mau nikah karena apa? Karena saya butuh pengurus rumah tangga. Saya perlu istri yang bisa menjaga anak-anak saya. Saya perlu istri yang bisa nanti membesarkan anak-anak saya. Loh, terus kamu ngapain jadi bapak? Ya, saya perlu suami yang bisa mencari nafkah buat saya. Lu kalau suaminya nggak bisa cari nafkah, jadi konflik dong. Jadi gimana sih kamu nggak bisa cari nafkah? Kan bukankah ketika kita menikah kita saling melengkapi? Ada loh suami-suami yang memang dalam keluarga saya banyak melihat suaminya yang tidak bekerja loh, istrinya yang berkarir, suaminya yang mengurus anak. Ada yang seperti itu teman-teman. Jadi nggak harus suami harus yang kerja, istri di rumah, ya. Nggak juga. Ada yang memang istri-istri yang malah karirnya lebih bagus, ya suami harus di rumah, ya. Tapi tetap walaupun istri gaji lebih besar, karir lebih bagus, keputusan tetap suami adalah kepala keluarga, ya, teman-teman ya. Lalu tujuan yang berikutnya, tujuan pernikahan yang salah adalah menginginkan keluarga yang lebih baik dari sebelumnya, ya. Kalau papa mama saya lebih baik, tujuan saya menikah adalah supaya saya punya keluarga, pernikahan saya harus lebih baik, ya. Ini tujuan yang salah, ya. Memang itu harapan yang baik. Kita selalu berharap pernikahan kita lebih baik dari pernikahan bapak dan ibu kita sebelumnya, ya, papa mama kandung kita. Tapi kalau Tuhan kita harus mengalami masalah-masalah atau konflik dalam keluarga, bukan berarti keluarga kita nggak bisa bahagia. Mungkin konflik yang kita hadapi sekarang adalah konflik yang mendewasakan, yang justru membuat kita lebih dekat menuju kepada visi pernikahan yang Tuhan sudah tetapkan, ya. Jadi jangan sampai tujuan pernikahan yang kurang tepat ini menjadi sumber konflik di dalam kehidupan kita, ya teman-teman ya. Nah, lalu yang berikutnya sumber konflik yang lain adalah keyakinan yang palsu, ya. Keyakinan yang palsu atau mitos. Mitos adalah cerita rakyat atau legenda yang ditimbulkan oleh suatu komunitas secara turun-temurun, ya. Jadi orang tua kita percaya hal ini, ya, bapak kita juga percaya, ya, kakek kita percaya, bapak kita percaya, kita juga jadi percaya, ya. Banyak mitos-mitos tentang pernikahan, ya. Nah, biasanya ini cerita mitos menggambarkan seorang makhluk super, tempat, lokasi keramat, posisi atau liturgi tertentu untuk menimbulkan rasa percaya pada hati manusia akan suatu keyakinan dan kebenaran yang palsu. Jadi pernikahan juga banyak mitos-mitosnya teman-teman, ya. Jadi banyak orang yang menganggap pernikahan itu seperti ini, padahal itu cuma mitos. Nah, kalau kita punya keyakinan tentang pernikahan yang salah, maka ini akan menjadi sumber konflik di dalam kehidupan kita. Nah, mitos dalam pernikahan, ya, banyak hal, tapi saya cuma coba angkat dua, adalah menikah akan membuat kita jadi lebih sempurna dan lengkap. Betul, kalau ada Kristus di dalamnya, ya. Jadi nggak selalu menikah bisa membuat kita jadi lebih sempurna dan lengkap, bisa membuat hidup kita lebih baik. Nggak selalu mesti ada Kristus di dalamnya. Kalau ada Kristus, baru kita bisa, pernikahan akan membuat kita jadi semakin serupa seperti Kristus, sehingga keadaan kita akan menjadi semakin sempurna, keluarga kita akan menjadi semakin lengkap dengan hadirnya anak, keluarga kita akan semakin lengkap dengan hadirnya cucu yang baik-baik, yang manis-manis, ya. Dan itulah kesempurnaan sebuah pernikahan kalau ada Kristus, ya. Jadi jangan sampai cuma percaya mitos yang salah aja, ya. Wah, kalau menikah pasti kita hidupnya lebih sempurna. Belum tentu. Kalau nggak ada Kristus, apanya yang sempurna, ya. Lalu menikah akan membuat kita jadi semakin cocok. Wah, suami istri tuh menikah, dia pikir kalau waktu dia nikah nanti lama-lama juga cocok. Loh, bagaimana kita cocok? Seperti yang kita belajar, ya, kita harus kenal Kristus. Dengan pengenalan kita terhadap Kristus, baru kita bisa mengenal apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh suami atau istri kita dan anak-anak kita, ya. Jadi menikah nggak membuat kita semakin cocok, teman-teman, ya. Tapi ketika kita tumbuh di dalam Kristus, dewasa di dalam rohani, membuat kita semakin bisa memberi kepada pasangan kita. Kalau kita pernikahan membuat kita belajar memberi daripada mendapatkan, maka semakin hari pernikahan kita akan semakin manis. Begitu teman-teman, ya. Jadi jangan sampai punya keyakinan-keyakinan, mitos-mitos tentang pernikahan yang salah. Ini akan menjadi sumber konflik, ya. Lalu yang berikutnya, sumber konflik yang berikutnya adalah luka batin, ya.
Luka batin adalah sakit hati, kepahitan, kekecewaan, atau amarah yang tersimpan dan tidak selesai, sehingga merasuk ke dalam jiwa. Hal tersebut memungkinkan seseorang dapat terpicu ledakan emosinya walau dalam keadaan yang normal. Nah, luka batin seringkali membuat seseorang tuh emosinya tidak terkendali ya. Suami lagi ngomongnya bercanda, istrinya tersinggung ya. Istrinya ngomong apa, suaminya bisa meledak langsung marah gitu ya. Kenapa? Karena seorang suami yang sering dituduh istrinya selingkuh ya, kalau suaminya kemana istrinya nggak percaya ya, istrinya selalu nanya ya, setiap kalau ada apa-apa istrinya kayaknya cemburu gitu ya, nggak yakin sama suaminya. Jadi ketika seorang istri ini menunjukkan kecurigaannya, belum bilang begini nih, kamu selingkuh ya, belum bilang begitu, jadi cuma baru kamu hari ini tadi ngapain gitu ya, kamu beliin misalnya suaminya beliin karyawannya sesuatu gitu ya, makan siang gitu ya, bukan cuman karyawannya yang cewek ini ya, tapi karyawan semuanya dibeliin ya, jadi beli makanan untuk karyawannya. Istrinya cuma tanya, tadi kamu beli makanan untuk karyawannya. Nah, karena suaminya ini nggak pulih, suaminya ini punya luka batin karena dia merasa istrinya ini suka cemburuin dia, tiba-tiba suaminya bisa meledak parah tuh. Iya, emang kenapa? Nggak boleh saya beliin makanan? Enggak, saya cuma nanya doang, kenapa kamu jadi marah? Istrinya jadi nggak ngerti. Nah, kenapa? Karena suaminya punya luka batin. Ya, luka batin menjadi sumber konflik, teman-teman ya. Jadi teman-teman mesti coba mawas diri, refleksi diri. Saya punya luka batin di mana ya? Ya. Nah, saya mesti sembuh ya. Nah, proses kesembuhan luka batin, bagaimana supaya teman-teman bisa sembuh? Yang pertama, ya, teman-teman harus kenali luka batin seperti tadi yang saya sampaikan ya. Si suami mesti ngerti nih, wah ternyata saya ini begini karena saya sering dicemburuin nih. Saya mesti sembuh nih. Ya, suami ini mesti ngaku sama istrinya, saya tuh suka merasa kamu gak percaya saya loh. Tolong dong doakan saya begini gitu ya. Jadi mesti ngaku ya. Mesti dikenali ya. Yang kedua adalah akui luka hati kita dan dengarkan juga luka hati yang dialami pasangan kita ya. Kenapa sih saya tuh suka merasa kamu cemburuin saya loh. Emang bener ya kamu tuh suka cemburu sama saya kan gitu ya. Oh, istrinya akan ngomong, enggak kok, saya sudah gak cemburu sama kamu, kamunya aja yang terlalu merasa saya cemburuin kamu. Enggak, saya gak cemburu. Nah, justru waktu kita akui, pasangan kita juga jadi bisa terbuka sama kita. Atau mungkin kebalikannya, dia ngomong, iya sih saya tuh suka cemburu loh kalau kamu tuh baik sama orang terlalu gimana, karena kamu tuh sama orang lain tuh terlalu baik, sama saya aja kayaknya tuh saya merasa kamu biasa aja. Nah, kan dengan begitu kan suami jadi tahu, oh iya ya, kalau gitu saya juga sama dia mesti perhatian dong. Jangan cuma sama karyawan doang perhatian, sama istri juga mesti perhatian. Nah, jadi suami jadi mengerti waktu dia mengenali luka batin dia akui, inilah yang menjadi kesempatan juga kita bisa saling terbuka dengan pasangan kita ya. Lalu yang keempat, yang ketiga, waktu bagaimana kita proses kesembuhan luka batin setelah kita kenali, kita akui, kita lepaskan pengampunan. Ya udah, walaupun kamu sering cemburu sama saya ampuni kamu ya. Saya juga mau ampuni diri saya sendiri supaya saya juga nggak terluka lagi kalau kamu ngomong begitu ya. Saya ampuni kamu, saya ampuni diri saya, kamu juga ampuni saya. Jadi saling begitu ya teman-teman ya. Lalu yang keempat, di saat kita teringat dan emosi kita terpicu, kita mesti pandang dan bersyukur sama salib Kristus. Nah, ini penting ya. Seperti tadi saya cerita ya, walaupun istri saya cerita itu saya sakit, tapi saya bilang, aduh Tuhan, saya sakit Tuhan. Sebenarnya saya terluka waktu dia ngomong begini nih Tuhan ya, otak saya tuh kemana-mana Tuhan, hati saya makin dia cerita makin saya terluka Tuhan. Semakin tadi siang dia cerita, malam saya tidur saya bisa inget tuh Tuhan, saya jadi susah tidur gitu ya. Saya jadi mikirin itu dan saya mesti lawan itu. Saya bilang, enggak Tuhan, saya juga orang berdosa, saya juga udah diampuni, saya harus ampuni dia, saya nggak boleh begini. Jadi kita harus pandang salib Kristus yang sudah mengampuni kita, baru kita bisa sembuh luka batinnya. Kita sembuh, kita juga jadi sang penyembuh buat pasangan kita. Kristuslah sang penyembuh di dalam kehidupan kita, dan kita jadi penyembuh juga buat pasangan kita.
ya teman-teman ya. Nah, proses mengubah konflik menjadi sarana pertumbuhan. Yang pertama, kita berdoa sepakat untuk berjaga-jaga, bukan karena masalah, ya. Jangan cuma ada konflik kita berdoa, tapi kita berdoa rutin memang bukan karena konflik ya, kita berdoa terus sepakat ya. Lalu mencari kehendak Allah melalui bertumbuh dalam firman. Kita punya waktu sama suami, istri ya, sama anak-anak untuk bertumbuh dalam firman. Suami sebagai pesan Tuhan harus berkhotbah kepada anak-anak tentang firman Tuhan ya. Lalu yang ketiga, mencatat setiap kendala yang dirasakan dan didiskusikan tanpa menuduh dan menyerang. Kadang-kadang tuh ya, kamu tuh kemana, ada salah atau nggak sama saya? Loh, salah saya di mana? Lupa saya, pokoknya berapa hari yang lalu tuh ya kamu ngomongin sesuatu tuh yang menyakiti saya. Lah, kita nyalain pasangan kita tanpa kita sendiri aja lupa dia tuh nyakitin kita apa. Itu kan nggak adil teman-teman ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengalami proses mengubah konflik menjadi suatu sarana pertumbuhan? Waktu dia melakukan kesalahan, kita catat. Kan kita punya handphone, kita bisa catat di note handphone kita catat bahwa wah dia salah. Kalau perlu karena waktu dia salah kita masih emosi, kita jangan langsung tegur, nanti kita emosi ya, kita negurnya dengan emosi. Kita catat dulu, nanti 3-4 hari setelah itu kita ngomong, sebenarnya kamu tuh kemarin tuh ngomong gitu aku tersinggung loh ya, maafin saya tuh nggak merespon positif karena saya masih tersinggung. Nah, dengan begitu kita meminimalkan konflik teman-teman ya. Jangan kita menuduh kita sendiri aja lupa. Kamu pokoknya udah salah sama saya, 4 hari yang lalu kamu pernah ngomong hal yang nggak enak sama saya. Tuh, saya ngomong apa? Nggak tahu, saya lupa. Wah, nggak boleh begitu ya teman-teman ya. Jadi catat, diskusikan tanpa menuduh dan menyerang ya. Itu yang ketiga. Lalu kita memiliki sikap yang tulus untuk peduli akan perasaan pasangan kita. Kalau kita punya konflik, dia lagi cerita, dia lagi curhat, dia lagi kesel sama kita ada kesel nih. Tapi kalau dia lagi cerita kesel, ya kita jangan, kamu ngomong begitu ya, kamu tuh ngeselin saya loh, kamu ngomong begitu loh. Kamu pikir kamu udah benar, saya juga kesel nih sama kamu tuh kemana? Kapan? Kita masa mau jadi suami istri yang kayak begitu? Ya, teman-teman yang mau lagi mempersiapkan pernikahan, jangan begitu. Tapi ketika dia komplain, dia lagi ngomong soal perasaan dia, kita mesti punya empati, sikap yang tulus, peduli sama perasaan dia. Walaupun sebenarnya kita juga punya unek-unek yang sama nih. Nanti aja besok, 4 hari lagi, seminggu lagi, baru kita yang gantian. Karena kalau dia lagi ngomong hal yang dia unek-unek dia keluarkan, kan kita kadang-kadang kita juga terluka ya, dia ngomong apa, aduh kok nggak enak banget ya dia ngomongnya begitu gitu ya. Ya udah kita diam. Nanti kita punya kesempatan di waktu yang lain. Ya teman-teman ya, jangan dia ngomong kita juga ngomong. Kita jadi kayak nggak punya ketulusan untuk mendengarkan cerita dia ya. Lalu yang kelima, kita mengakui ya, kalau dia udah ngomong hal yang dia nggak enak ke kita ya, kita akui, kita minta maaf ya. Kita minta maaf. Kalau kita sengaja atau nggak sengaja ya, kita minta maaf sama dia ya. Lalu kita sepakat memilih prioritas. Ini ada 10 konflik nih. Mana dulu menurut kamu komplain sama saya 10 hal. Menurut kamu 2 hal yang saya berubah dulu apa deh ya? Atau kalau dia nggak tahu ya saya dulu dah, ya udah bagi saya yang paling berat 2 ini nih, saya rubah dulu deh ini deh ya. Jadi yang ini kamu jangan tuntut saya, yang ini dulu nih saya berubah ya. Nah jadi milih skala prioritas, jangan kamu tuh ya 10-10-nya saya komplain, 10-10-nya nggak berubah dong kamu gini. Nah jadi ini makanya konflik nggak pernah selesai. Makanya kita mesti pilih skala prioritas, komitmen apa yang kita mau lakukan dari semua konflik, dari semua yang harus dirubah, dari semua yang masih problem, sikap dan kekurangan kita yang masih ada, yang masih problem bagi pasangan kita. Ayo kita prioritaskan mana yang kita mau rubah dulu ya, yang mana kita mau rubah dulu. Lalu kita membuat komitmen ya. Ya udah nih 2 ini saya rubah. Saya janji, saya kalau janji sama kamu saya nggak akan telat lagi ya. Saya janji kalau begitu saya akan bangun lebih pagi ya. Kalau saya nih ya teman-teman ya, kalau saya lagi ya, habis saya nggak bisa ceritain orang lain, saya ceritain saya doang ya. Kalau saya pas ada konflik sama istri ya, saya lebih suka ngomong gini, ya udah kalau begitu mulai besok saya akan begini, langsung begitu ya. Jadi saya langsung merespon, saya nggak selalu benar sih ya, tapi bukan berarti saya ngomong begini ini pendapat yang paling tepat, enggak. Kalau saya ya belum tentu juga teman-teman pas gitu ya kalau teman-teman lakukan seperti saya. Tapi kalau saya setiap ada konflik saya langsung berjanji, oke kalau begitu begini,
mulai besok saya akan bangunnya jam segini, udah gitu. Dan mulai besok saya lakukan. Jadi kenapa saya begitu? Karena saya nggak suka konflik berpanjang-panjang, teman-teman ya. Saya maunya ya udah konflik cukup hari ini aja. Yang hari ini kita udah konflik, saya nggak mau ulang lagi. Jadi saya mau beresin. Gimana caranya? Ya udah begini gitu. Jadi kita harus punya komitmen ya, membuat komitmen untuk bisa mencapai perubahan yang diinginkan. Yang ke-8 yang terakhir adalah kita berdoa. Kita harus baca firman. Aduh, panjang-panjang ngomongin ini itu. Kalau nggak pernah berdoa dan nggak pernah baca firman, ya udah percuma dah ya. Nggak pernah berdoa, ya kita harus berdoa, membaca firman. Kita harus dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus setiap waktu untuk menuju karakter Kristus. Nah, teman-teman yang mau mempersiapkan pernikahan, engkau percuma ikut, jangankan 12 materi, 12 sesi ya, 12 kali pertemuan. Tapi kalau 120 kali pertemuan pun percuma. Kalau engkau nggak punya kerinduan, komitmen, rasa rindu untuk mencapai karakter Kristus, nggak pengen mencapai keserupaan seperti Kristus, itu percuma. Engkau akan mengalami konflik demi konflik di dalam kehidupan pernikahanmu karena engkau nggak ada keinginan untuk berubah. Ya, karena tanpa Kristus kita itu bukan apa-apa. Tanpa Kristus, apakah yang dapat berubah dalam diri kita? Karena diri kita itu hanya daging yang lemah. Oleh sebab itu kita mesti dikuasai oleh Roh Allah, sehingga Roh itu menguasai kita dan membuat kita jadi berubah. Ya teman-teman, jadi itulah yang kita pelajari hari ini. Kita harus menempatkan Kristus sebagai Sang Penyembuh. Kristus harus jadi utama dalam keluarga kita, sehingga Kristuslah yang menyembuhkan, Kristuslah yang mengubah kehidupan kita, Kristuslah yang mengubah ya, yang membuat kita bisa merespon positif, sehingga setiap konflik akan dirubah menjadi satu sarana pertumbuhan bagi kedewasaan rohani kita. Kiranya materi ini dapat menjadi berkat buat kita semua, dan para suami dan istri yang menyaksikan video ini juga dapat menjadikan Kristus sebagai Sang Penyembuh. Kalau pernikahanmu saat ini dirasakan banyak luka-luka, saya percaya ketika kita merespon positif, mulai dari diri kita sendiri, kita respon positif untuk mengalahkan diri kita sendiri. Jangan suruh dia berhenti, kita yang kalahkan diri kita sendiri. Kita yang nggak boleh terluka sama apa yang pasangan kita lakukan. Maka ketika kita lakukan itu, kita undang Kristus untuk menguasai hati dan pikiran kita. Maka di sanalah kita akan merasakan bagaimana dahsyatnya Kristus yang akan berperan menjadi Sang Penyembuh dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Shalom.